Assalamualaikum geng. Kali ini saya akan membawakan cerita horor, cerita urban yang ada di sebuah desa di Pulau Madura, tentang Mak Leleng atau setan pengambil mayat orang yang baru meninggal, yang sering meresahkan orang-orang ketika ada orang yang baru meninggal geng. Menurut kisah, beberapa orang yang pernah cerita kepada saya, dan salah satunya pernah ketemu langsung dengan setan tersebut. Mak Leleng atau setan pengambil mayat yang baru meninggal itu sebenarnya adalah manusia geng, atau orang yang melakukan praktik pesugihan. Awal mulanya, menurut cerita yang tersebar di masyarakat di Madura, orang yang jadi Mak Leleng itu melakukan perjanjian dengan iblis untuk melakukan praktik pesugihan, dengan syarat harus melakukan perjanjian dengan setan tersebut. Dan perjanjian yang harus dilakukan itu adalah mengambil mayat yang baru meninggal geng. Entah dijadiin apa mayat itu, tapi yang beredar di masyarakat itu katanya buat dijadiin barang dagangan atau gimana gitu, kurang tahu spesifiknya. Nah, ketika di salah satu desa di Madura itu ada orang yang meninggal, maka kuburannya akan dijaga selama 7 hari, atau dikunci kuburannya itu dengan doa khusus oleh seorang ustadz atau orang pintar di desa tersebut. Dengan cara si ustadz atau orang pintar itu ngambil kerikil di kuburannya dan didoakan, terus dibawa pulang sama si ustadznya ini gengs. Nah kerikil itu sebagai kuncinya. Secara otomatis si Maleleng ini gak bisa ngambil mayat orang yang baru meninggal tersebut. Istilahnya, ilmu si Maleleng ini gak bisa buat ngeluarin si mayat ini geng dari dalam kuburnya. Maka dari itu si Maleleng ini keliling nyari ustadz atau orang pintar yang ngunci kuburan yang tadi itu. Namanya setan ya, dia perpindahannya sangat cepat, kayak ditiup angin, langsung hilang pindah dengan sekejap. Nah, setelah si Mak Leleng ini sudah ketemu rumahnya si Ustadz ini yang mengunci kuburannya tersebut, si Mak Leleng ini akan memanggil Ustadz ini dengan panggilan yang sangat lirik. Dia bilang, kembalikan batu itu, kembalikan batu itu, saya mohon. Kayak orang ngemis-ngemis gitu geng. Tapi kalau tetap nggak dikasih, si Mak Leleng ini akan lempar-lempar rumah si Ustadz ini dengan batu setiap malam selama 7 hari. Dan seluruh dinding-dinding rumahnya itu diketuk-ketuk setiap malam sampai 7 hari, sampai dikasih batu yang dari pengunci kuburannya itu. Jadi setiap malam si Ustadz itu akan diteror geng, dimintain batu itu. Jadi Ustadz ini harus benar-benar kuat dan tidak penakut. Terkadang si Maleleng ini berubah wujud jadi saudaranya, kadang anaknya, atau orang sekelilingnya untuk meminta batu ini untuk membuka kuburannya itu geng. Karena kuncinya ada di batu ini. Pernah ada ustadz yang tukang bacain doa untuk pengunci kuburan itu cerita kalau istrinya sampai ketakutan dan gak kuat tidur bareng si ustadz ini, karena sering digangguin sama Mak Leleng ini. Tiap malam digedor-gedor, terus lemarinya digedor-gedor kayak ada isinya di dalam gitu, digedor-gedor terus. Akhirnya istrinya itu pindah tidur sementara ke rumah orang tuanya. Nah, si Mak Leleng itu meskipun ketahuan sama orang-orang itu sulit ditangkap karena dia itu tiba-tiba hilang dengan berpindah tempat dengan cepat. Ada seorang tetangga yang pernah ketemu langsung sama Mak Leleng itu. Dia cerita ketika dia pulang dari acara kayak seperti yasinan gitu malam-malam, pas pulang sendirian, tiba-tiba di jalan dia ngelihat ada orang putih-putih digendong di pundaknya. Nah, si tetangga ini tanya ke orang tersebut, dikira orang bawa sak warna putih. Tiba-tiba pas dideketin, ternyata Mak Leleng bawa mayat, dan mayatnya itu dilemparin ke depan si tetangga ini geng. Si tetangga ini kaget langsung lari ketakutan.
Itulah sekelumit kisah tentang setan yang mengambil mayat orang baru meninggal di sebuah desa di Madura.